Selamat datang di channel Bu Puji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Puji di sini. Kali ini kita akan membahas materi persiapan PH2 mata pelajaran PPKN. Apakah kalian sudah siap belajar? Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Untuk materi kali ini, Bu Guru akan membaginya menjadi 6, yaitu yang pertama mengenal NKRI, yang kedua bentuk negara Indonesia, yang ketiga pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, yang keempat tujuan NKRI, yang kelima upaya menjaga persatuan dan kesatuan, yang keenam manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan. Kita balik ke atas lagi ya. Mengenal NKRI, tonggak sejarah persatuan Indonesia ditandai oleh beberapa peristiwa bersejarah berikut ini. Yang pertama, kebangkitan nasional pada tanggal 20 Maret 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu bersatunya seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hari lahirnya negara Indonesia. Yang kedua, bentuk negara Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini ya, clue-nya adalah republik. Yang ketiga, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Rakyat Indonesia harus bersatu padu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman yang datang. Dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang keempat, tujuan NKRI. Tujuan NKRI ini terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang. Terdapat dalam pembukaan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kelima, upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Ini bisa tercantum dalam beberapa hal. Yang pertama, kita harus memiliki wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah sikap dan cara pandang kita dalam menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menjaga NKRI. Hal ini tertulis dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Yang terakhir, tentang manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah adalah hubungan keluarga akan rukun dan terhindar dari konflik antar anggota keluarga. Yang kedua, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah memiliki banyak teman dan menghindari perselisihan. Yang ketiga adalah manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik antar warga. Kita masuk ke pembahasan soal persiapan PH2. Nomor 1, Indonesia terletak di antara benua, titik-titik, dan titik-titik. Ingat ya, benua. Benua itu yaitu yang B, Asia dan Australia. Soal nomor 2. Organisasi pertama yang didirikan pada masa pergerakan nasional dan menjadi cikal bakal kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo. Nomor 3. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal dengan sebutan apa yuk? Ya, jawabannya adalah C. Sumpah Pemuda. Nomor 4. Bangsa Asia yang pernah menjajah Indonesia adalah bangsa Asia. Cina pernah? Malaysia, Thailand.
Ya, yang betul adalah D, Jepang. Soal nomor 5, peristiwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal, udah pasti tahu nih ya kalian, B jawabannya. Kita lanjut soal nomor 6. Bentuk negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah, apakah Indonesia berbentuk kerajaan, demokrasi, republik, kerajaan, atau federasi? Ya, Indonesia berbentuk republik. Jawabannya. Tujuan NKRI tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4. Jawabannya D. Soal nomor 8, ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi salah satu kekayaan negara adalah keberagaman. Ya, nomor 8A, budaya. Nomor 9, Indonesia terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, oleh karena itu Indonesia dijuluki sebagai negara pulau besar dan pulau kecil. Cluenya itu ya, berarti kepulauan. Soal nomor 10. Salah satu contoh kegiatan pembangunan nasional adalah pembangunan nasional. Yang mana yang membangun? Ya, pendirian sekolah. Jawabannya A. Soal nomor 11, memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah disebut asas. Ya, ini jawabannya adalah B, desentralisasi. 11B. Nomor 12. Contoh ancaman dari dalam negeri yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam negeri, cluenya ini ya. Clue soalnya. Mana yang dari dalam? Bangsa Eropa? Luar. Jepang? Luar. Gerakan Aceh Merdeka? Aceh Merdeka dari dalam. Agresi militer Belanda? Luar. Ya, betul. Jawabannya adalah C, dari dalam. Nomor 13. Pemerintah melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan. Ya, jawabannya C lagi, kesejahteraan masyarakat. Nomor 14, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah salah satu. B, jawabannya cita-cita. Soal nomor 15, salah satu ciri khas bangsa Indonesia adalah keberagaman budayanya. Sikap kita terhadap keberagaman tersebut sebaiknya curiga, bersatu, berkelompok, atau memisahkannya. Ya, bersatu. Jawabannya B. Soal nomor 16, tokoh proklamator Indonesia adalah, yang disebut sebagai Bapak Proklamator adalah, ya, Soekarno dan Hatta. Jawabannya A. Nomor 17, letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra. Nah, dua samudra pasti kalian hafal ya, India dan Pasifik. Contoh penerapan nilai luhur Pancasila di lingkungan sekolah adalah di lingkungan sekolah. Ya, kita ingat yang ada sekolahnya berarti kelas. Melaksanakan musyawarah kelas. Soal nomor 19, mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan contoh penerapan nilai luhur Pancasila di lingkungan. Kerja bakti lingkungan. Ya, betul, jawabannya adalah B, masyarakat. Soal nomor 20. Contoh semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah adalah lingkungan rumah ya. Ya, jawabannya adalah A, membantu ibu mencuci piring. Nah, demikianlah pembahasan materi persiapan PH2 dan pembahasan soal persiapan PH2. Jangan lupa dibaca kembali buku PPKN-nya bab 4 untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada kalian. Kita akhiri pembahasan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.